warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujati. Di sini saya ingin memaparkan materi dari teori belajar bahasa Indonesia sebagai praktek UTS dengan dosen pengampu yaitu Siti Maimunah MPD. Di sini saya ingin menyampaikan 3 materi. Yang pertama adalah alat ucap manusia dan fungsinya. Yang kedua adalah peranan bahasa di era globalisasi. Dan yang ketiga, pendekatan psikologi, kognitivisme, dan humanisme dalam belajar bahasa. Yang pertama kita memasuki alat ucap manusia dan fungsinya. Alat ucap manusia terdapat 25 organ, tapi di sini saya akan memaparkan beberapa saja yang penting untuk alat ucap manusia dalam bahasa. Yang pertama adalah ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang paling penting karena sebagai pemompa udara yang menghasilkan aliran udara untuk menggetarkan pita suara. Kemudian pita suara yaitu berfungsi menghasilkan bunyi dasar melalui getaran ketika udara dari paru-paru tadi melewatinya. Kemudian ke tenggorokan. Tenggorokan fungsinya sebagai saluran udara dan makanan. Rongga tenggorokan yang terbuka dapat menghasilkan suara vokal, sedangkan yang tertutup dapat menghasilkan suara konsonan. Kemudian masuki rongga mulut. Fungsinya membentuk rongga resonansi yang berkuat dan memodifikasi suara yang dihasilkan oleh pita suara tadi. Kemudian bagian rongga mulut tersebut yang berperan penting adalah ada bibir. Bibir ini membentuk berbagai macam bunyi seperti bunyi bilabial yaitu P, B, dan M. Jadi bibir sangat membentuk berbagai macam bunyi ya di bagian situ. Kemudian memasuki ke gigi. Gigi ini membentuk bunyi-bunyi tertentu seperti bunyi dental yaitu T, D, S, dan Z. Kemudian daun lidah yaitu atau blood of letemu laminum. Bagian depan lidah yang lebih tipis berperan dalam pembentukan bunyi-bunyi seperti S, Z, dan L. Ujung lidah yaitu atau tip of the tongue apex. Ujung lidah yang paling depan berperan dalam pembentukan bunyi-bunyi seperti T, D, dan N. Kemudian ada langit-langit keras yang ada di atas. Bagian depan langit-langit yang keras ini berperan dalam pembentukan bunyi-bunyi seperti huruf K dan G. Kemudian gusi lengkung kaki gigi. Bagian gusi di belakang gigi berperan dalam pembentukan bunyi-bunyi seperti S, Z, dan L. Kemudian gigi atas, gigi di rahang atas berperan dalam pembentukan bunyi-bunyi seperti F dan K. Kemudian untuk rongga hidung berfungsi sebagai resonansi suara, terutama untuk bunyi nasal yaitu M, N, dan N. Kemudian memasuki materi yang kedua yaitu peranan bahasa di era globalisasi. Jadi bahasa sebagai alat komunikasi utama manusia memiliki peran yang sangat krusial di era globalisasi ini. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk berinteraksi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun identitas, pengetahuan, dan kekuatan. Peran penting bahasa di era globalisasi yang pertama adalah alat komunikasi internasional. Mengapa saya mengatakan bahwa bahasa ini sebagai komunikasi internasional? Yang pertama, kita semua sudah mengetahui bahwa bahasa Indonesia ini sudah menjadi bahasa internasional yang sudah disahkan di PBB. Jadi itu sudah memasuki internasional. Kemudian yang kedua ini memudahkan pertukaran informasi. Jadi bahasa ini dengan bahasa menjadi alat komunikasi kita saling bertukar informasi. Yang ketiga adalah memfasilitasi kerjasama internasional. Di era globalisasi ini kan sangat mendunia. Jadi dengan kita berkomunikasi dengan negara-negara lain adalah dengan cara berbahasa. Kemudian yang keempat adalah penanda kebangsaan. Suatu bangsa itu pasti memiliki bahasa nasional. Seperti Indonesia memiliki bahasa Indonesia. Untuk bahasa Arab ada bahasa Arab. Kemudian di Singapura ada, atau Malaysia mungkin ada bahasa Melayu. Kemudian yang kelima adalah akses terhadap pengetahuan. Kita bisa menambah pengetahuan kita dengan bahasa. Kemudian yang keenam adalah bahasa bisnis. Kenapa di era globalisasi ini bahasa bisnis sangat berperan? Karena sekarang ini emang eranya bisnis lagi marak-maraknya. Jadi perlu bahasa untuk mengiklankan bisnis tersebut. Kemudian ada tantangan dan solusi juga. Nah, tantangannya ini peranan bahasa di era globalisasi yang pertama adalah dominasi bahasa Inggris. Jadi kita juga bisa melihat di sekitar kita sudah banyak sekali yang menggunakan bahasa istilahnya jaksel ya, bahasa-bahasa yang sudah tercampur dengan bahasa Inggris atau bahasa gado-gado. Kemudian yang kedua adalah munculnya bahasa-bahasa baru. Kalau untuk saat ini banyak sekali bahasa baru seperti contohnya
Untuk bahasa Alpa, mungkin teman-teman juga sudah mendengar seperti Skibidi, Sigma, itu bahasa-bahasa baru banget ya. Kemudian 3 adalah pelestarian bahasa daerah. Tantangannya adalah dengan ada bahasa nasional, Indonesia ini juga banyak suku, jadi masih banyak menggunakan bahasa daerah seperti ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Banjar. Mungkin jadi tantangannya itu kurang menguasai di bahasa nasional. Ini juga saya sediakan solusi. Nah, solusinya yang pertama adalah peningkatan kualitas pendidikan bahasa. Jadi perlu kita tingkatkan pendidikan bahasa, bahwa bahasa itu penting. Kemudian yang kedua adalah pengembangan teknologi bahasa. Jadi di era globalisasi yang pasti kan faktor utamanya karena teknologi. Jadi kita perlu mengembangkan teknologi bahasa, mengenalkan bahasa sebagai solusi dari tantangan-tantangan tadi. Kemudian ketiga adalah kerjasama internasional. Seperti bahasa Indonesia telah menjadi bahasa internasional. Jadi kalau ada kerjasama, usahakan orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia saja, biar orang luar yang mencoba untuk mempelajari bahasa Indonesia. Nah, kemudian kesimpulannya adalah bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama di era globalisasi. Dengan memahami peran bahasa dan tantangan yang dihadapi, kita dapat lebih menghargai pentingnya bahasa dan mengambil langkah-langkah untuk melestarikan serta mengembangkannya. Kemudian memasuki materi yang ketiga adalah pendekatan psikologi dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama saya akan menjelaskan apa sih psikologi sastra. Pendekatan psikologi dalam pembelajaran bahasa bertujuan untuk memahami bagaimana proses belajar bahasa terjadi dalam pikiran manusia. Dengan memahami proses ini, diharapkan pembelajaran bahasa bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian pendekatan psikologi dalam pembelajaran bahasa, yang pertama ada pendekatan kognitivisme. Pendekatan kognitivisme memandang belajar sebagai proses aktif di mana individu membangun pemahaman melalui interaksi dengan lingkungan. Dalam konteks pembelajaran bahasa, kognitivisme menekankan pada yang pertama adalah proses mental, skema, konstruksi pengetahuan, pembelajaran bermakna. Kemudian untuk implikasinya dalam pembelajaran adalah pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kooperatif, penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, dan penekanan pada pemahaman konsep. Kemudian untuk pendekatan yang kedua ada pendekatan humanisme. Pendekatan humanisme menekankan pada pentingnya faktor emosional dan sosial dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran bahasa, humanisme menekankan pada yang pertama adalah motivasi intrinsik, kemudian lingkungan belajar yang positif, pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan keterlibatan emosi. Implikasi dalam pembelajaran yaitu penciptaan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian pemanfaatan pengalaman pribadi siswa, penguatan diri, dan fokus pada komunikasi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.